kebetulan nih Pak Ketua ya. Jadi saya juga baru nyawa saya di sini baru kurang lebih mau 2 bulan Pak. Ya, tugas di Kecamatan Solear ini dalam rangka tugas sebagai penyuluh fungsional. Dan saya membawahi 8 penyuluh agama honorer ya di Kecamatan Solear ini yang semula itu dipegang oleh sahabat saya Bapak Kiai Haji Saifuddin, dan beliau juga sakit stroke sehingga tidak bisa melaksanakan tugas negara. Dan sekarang ini saya memegang 4 kecamatan Pak. Jadi Solear, Kemiri, Mauk, dan Sindang Jaya itu wilayah binaan saya yang sekarang dimandatkan oleh Kemenag melalui Kasih Bimas Haji Ikro. Nah, saya terima kasih untuk teman-teman dari medsos ini. Hari ini tentunya saya merasa senang sekali dan juga saya juga mengapresiasi teman-teman hadir ke sini dalam rangka yaitu sinkronisasi di dalam tugas kenegaraan, sama semua tugas negara. Karena tanpa medsos ini juga tidak akan berkembang segala sesuatunya, informasi apapun baik buruk pun itu saya yakin melalui medsos akan cepat. Ya, terutama kita berharap yang baik kan gitu kan. Tetapi buruk pun harus diangkat untuk sebagai motivasi ya. Sebagai motivasi kita sebagai masyarakat agama tentunya khususnya ada yang di Kecamatan Solear ini, saya berharap kehadiran medsos, kehadiran termasuk penyuluh di sini dan juga MUI dan DMI, semua perangkat yang ada di Kecamatan Solear itu memang harus sinergi ya, harus sinergi dan harus istilahnya bergandengan tangan terutama dengan pihak medsos. Karena tanpa melalui teman-teman ini saya pikir semua kegiatan keagamaan di Kecamatan Solear itu saya pikir tidak akan terangkat Pak, tidak akan cepat terangkatnya. Namanya kita mau mengangkat wilayah kita dari kita untuk kita kembali kepada kita kan begitu. Kan nama baiknya adalah kita semua. Saya yakin teman-teman dari medsos tidak akan rela apabila Kecamatan Solear ini di mata masyarakat umum terutama dari 29 kecamatan ini Solear misalnya banyak kasus ya kan? Ini kita tidak berharap Pak. Jadi bagi saya teman-teman ini adalah kefiguran yang memang sangat membantu kinerja pemerintah sebagai tangan-tangan pemerintah yang memang harus memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun tugas saya punya teman-teman, beliau ini merangkap. Di sini saya bersyukur ketua MUI-nya juga gandengan dengan teman-teman dari medsos sehingga tadi jangkauan kerja kita salah satunya adalah memberantas istilahnya keterpurukan di Kecamatan Solear. Salah satunya adalah spesialisasi yang di bidang kami itu adalah pemberantasan buta aksara Quran ya, spesialisasinya yang mencakup 1 kecamatan. Yang kedua itu spesialisasi keluarga sakinah. Ini pasti akan tergeret terus nih medsos nih ya. Ketika ada penyelenggaraan keluarga sakinah dilombakan di tingkat kabupaten, itu sudah pasti medsos akan hadir di dalamnya. Ya, karena di Kecamatan Solear juga ada keluarga sakinah yang memang sudah dibangun dan juga betul-betul dididik terutama melalui wadah kantor urusan agama Kecamatan Solear. Karena itu adalah ranah beliau. Ranah beliau yang memang nanti ditunjuk oleh Pemda desa mana yang memang akan diangkat sebagai keluarga sakinah. Karena sakinah itu kan banyak tahapannya, sakinah 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu keluarga sakinah. Kemudian ada lagi spesialisasi wakaf. Kita juga harus mengangkat ini melalui medsos juga. Ketika kami penyuluh ini sedang memproses wakaf-wakaf yang ada tanah di Kecamatan Solear, ini juga penting diangkat ya. Memberikan motivasi kepada masyarakat agama bahwa wakaf ini sangat penting karena ini aset negara yang sudah dihibahkan oleh seseorang untuk kepentingan kemaslahatan umat kan begitu. Nah, wakaf ini perlu segera dituntaskan dan disosialisasikan. Nah, dengan adanya medsos ini kan bisa ke mereka-mereka yang memang punya wakaf itu, ini penting wakaf. Kenapa? Efek daripada wakaf yang tidak diproses kemudian tidak dikeluarkan akta ikrar wakafnya, ini mohon maaf terkadang ahli waris bisa menggugat Pak ya. Ini juga itu satu pekerjaan yang memang harus kita tuntaskan karena kita membantu negara. Kemudian ada juga zakat. Nah, spesialisasi zakat. Nah, zakat tentunya ini bicaranya tahunan Pak ya. Tahunan baik zakat nafsi maupun zakat harta yang memang itu ada spesialisasinya yang memegang peranan di tingkat kecamatan. Kemudian ada lagi anti korupsi, spesialisasi anti korupsi, dan ini juga sangat ini sekali kental ya Pak ya.
bisa jadi KUA korupsi, bisa jadi penyuluh agama Islam korupsi, bisa jadi MUI juga korupsi, termasuk bapak-bapak juga bisa jadi korupsi, kan begitu. Nah, jadi ini ada spesialisasi anti korupsi yang memang dipegang oleh teman-teman dari di bidangnya. Kemudian ada lagi spesialisasi forum kerukunan umat beragama. Nah, ini juga penting. Seperti terjadi di zaman itu, Solear pernah dihebohkan dengan didirikannya gereja dan sebagainya. Ini kan juga sama ranah forum kerukunan umat beragama. Sehingga bagaimana solusi agar tidak terjadi polemik di masyarakat agama. Nah, itu peranan para penyuluh luar biasa. Kemarin di sini bisa diselesaikan dengan izin Allah itu melalui proses penyelesaian penyuluh agama. Kemudian ada lagi spesialisasi haji dan umroh, penambahannya ya. Kemudian ada lagi spesialisasi radikalisme, aliran sempalan dan juga radikalisme. Nah, ini kan juga rentan ya di masyarakat kita. Kemudian ada lagi nafza, narkotika, kemudian HIV dan AIDS. Nah, ini semua dari 12 spesialisasi. Saya pikir bisa kerjasama dengan teman-teman ketika kami sedang mengadakan roadshow gitu misalnya. Nah, itu kami juga bisa minta nomor kontak teman-teman. Bahkan kami di desa akan menitipkan 8 orang ini dengan nomor kontak dan juga spesialisasi agar terjalin dengan kantor desa di 7 desa di Kecamatan Solear, sehingga permasalahan apapun yang ada keterkaitan dengan kemasyarakatan keagamaan itu bisa menghubungi nomor kontak sesuai dengan spesialisasi yang kami tempelkan di desa. Karena beliau-beliau ini adalah sebagai pegawai kecamatan yang memang ditugaskan di Kecamatan Solear. Maka kami ingin lebih melegalkan, lebih istilahnya mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa di keagamaan itu ada yang namanya penyuluh agama Islam.